Oke, teman-teman, selanjutnya ini akan Ibu bahas contoh soal jurnal penyesuaian ya. Terus kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian dan kita buat juga terakhir laporan keuangan. Nah, teman-teman kemarin sudah mengerjakan soal bengkel Agus sampai dengan neraca saldo ya. Biar bisa teman-teman cek lagi, kemarin bengkel Agus itu neraca saldonya sebesar 13.600. Nah, di bawahnya Ibu akan buat soal jurnal penyesuaian. Yang pertama, ini ya bisa teman-teman lihat, perlengkapan yang tersisa sebesar 150.000. Yang kedua, dibayar asuransi untuk 1 tahun sebesar 6.000. Asuransi yang telah jatuh tempo sebesar 500. Pendapatan diterima di muka sebesar 5.000. Pendapatan usaha yang telah diselesaikan sebesar 2.000. Ini berkaitan dengan soal D. Yang F, pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 4.500 tapi belum ditagih. Yang G, gaji accrual atau terhutang sebesar 6.850. Yang H, depresiasi peralatan atau depresiasi itu penyusutan ya. Nah, yang tugas teman-teman itu membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo setelah penyesuaian, dan membuat laporan keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan neraca. Oke, kita akan buat dulu ayat jurnal penyesuaian. Seperti biasa ya, dibuat judulnya, dibuat periodenya. Untuk penyesuaian itu pasti di akhir periode. Ya, di akhir 31 Januari 2017 ya. Kalau ini kita buatnya berarti di AJP-nya per bulan ya. Jadi tergantung perusahaan, ini contoh yang per bulan. Kita buat dari soal yang sebelumnya di sini. Yang A, perlengkapan yang tersisa sebesar 150. Berarti jurnal penyesuaiannya apa? Di sini beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 250. Yang B adalah dibayar asuransi untuk 1 tahun sebesar 6.000 dan lupa tercatat. Berarti dibayar asuransi untuk 1 tahun ya, sebesar 6.000. Berarti jurnalnya apa? Asuransi dibayar di muka pada kas ya, karena pada tanggal 1 Januari itu lupa tercatat. Terus yang C itu soalnya asuransi yang telah jatuh tempo sebesar 500. Nah, maksud yang telah jatuh tempo ini berarti kalau ada asuransi yang dibayar di muka, berarti yang telah jatuh tempo ini yang sudah kita gunakan. Kan tadi yang B itu kan dibayar asuransi untuk setahun. Berarti kategorinya kita belum pakai, kita baru bayar aja. Nah, untuk yang C, asuransi yang telah jatuh tempo, berarti kita sudah gunakan. Berarti apa masuknya jurnalnya di sini? Beban asuransi karena sudah kita pakai. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka kreditnya. Kenapa? Karena yang tadinya asuransi dibayar di muka kan setahun tuh 6.000 ya kan. Nah, untuk berikutnya, transaksi berikutnya ternyata sudah jatuh tempo, berarti harus dikurangkan dari asuransi yang dibayar di muka tadi dong. Kan lama-lama nanti bakal habis asuransi dibayar di mukanya. Lama-lama asuransi dibayar di muka itu kalau sudah kita gunakan semua, dia akan menjadi beban gitu. Nah, ini pembebanannya berarti baru sebulan hitungannya ya. Nah, yang D di sini pendapatan diterima di muka. Ayo, tadi apa sesuai di kategori soal tadi di materi? Berarti masih bersifat hutang. Berarti kas kita bertambah, pendapatan diterima di muka bertambah. Kita masih ada hutang nih. Gitu kan, sama pelanggan. Apa hutangnya? Pekerjaan yang belum diselesaikan. Gitu. Makanya jurnalnya di sini kas pada pendapatan diterima di muka. Selanjutnya yang E, pendapatan usaha yang telah diselesaikan sebesar 2.000 berkaitan dengan soal D. Berarti tadi kan kalau D, pendapatan diterima di muka berarti baru kita terima uangnya, belum kita kerjakan. Nah, sekarang yang E berkaitan, sudah kita kerjakan nih. Berarti ada kaitannya dengan jurnal yang D. Apa? Pendapatan diterima di mukanya berkurang, berarti kan di debit dong sebesar 2.000. Nah, kita akui sebagai pendapatan usaha sebesar 2.000.
karena sudah kita selesaikan. Baru bisa kita akuin sebagai pendapatan usaha. Yang F, pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 4.500 belum ditagih. Berarti apa masuknya? Sudah kita akuin sebagai pendapatan, tapi belum masuk kas. Masuknya apa? Piutang. Berarti yang F itu piutang pada pendapatan usaha sebesar 4.500. Ya. Terus yang G, gaji accrual terhutang sebesar 6.850. Berarti di sini beban gaji pada hutang gaji. Yang H, depresiasi peralatan. Berarti di sini jurnalnya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Ini namanya ayat jurnal penyesuaian di akhir periode ya. Total balance. Oke. Setelah selesai, berarti ada perubahan dong. Yang tadinya neraca saldonya sudah kita buat seperti ini, berarti ini bukan angka yang sebenarnya. Ternyata ada penyesuaian lagi nih. Jurnal-jurnal akun-akun ini yang perlu disesuaikan. Berarti ada beberapa akun yang bertambah jumlahnya, ada beberapa akun yang berkurang, ada beberapa akun yang baru muncul. Nah, itu semua harus kita gabungkan. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa tanpa melalui buku besar, silahkan. Berarti teman-teman langsung buat neraca saldo setelah penyesuaian. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung caranya, berarti teman-teman harus posting lagi. Ya, posting kita buat namanya buku besar AJP. Jadi yang kita buat di sini adalah akun-akun yang berubah dikarenakan AJP. Bu, kalau misalnya ada akun yang nggak berubah, misalnya di sini contohnya mesin, Bu. Mesin kan ada nih di saldo sebelumnya, tapi pada saat kita buat AJP nggak ada mesin. Ya, kita nggak perlu, kan nggak berubah angkanya. Jadi